Halo guys, what's up? Anjay, Instagram WhatsApp. Nah, ini adalah video YouTube pertama aku menggunakan HP iPhone ini ya. Jadi aku mau sistemnya kayak Fadil Jaidin aja, nggak mau ada apa-apa. Ya paling aku mau tambahin thumbnail di depannya. Kamu juga ini juga bakal diedit cuman pakai teks sama di cut cutting aja. Kalau mau sound effect segala macem aku udah nggak mau ribet. Yang penting aku seminggu udah bisa ngupload ini video. Nah, apa yang dibahas pada video kali ini adalah gimana caranya kita membentuk identitas atau gimana caranya sih cara untuk membentuk kebiasaan. Kalau aku bilang kebiasaan adalah identitas, benar banget. Karena sekarang aku udah banyak baca buku tentang kebiasaan, Seven Habit ataupun Atomic Habit yang udah aku itu tuh bukunya bagus banget. Rekomendasi buat teman-teman yang mau berubah. Yang menarik yang aku baca di dua buku itu adalah yang pertama di Seven Habit itu tentang tujuan akhir kalian mau kayak gimana. Aku nggak tahu tuh namanya. Fokus dengan tujuan akhir. Nah, fokus dengan tujuan akhir ini adalah gimana caranya kalian fokus dengan kamu mau dikenal sebagai apa. Contoh aku, kalau aku contoh Nah, kalau aku contohnya aku mau dikenal sebagai konten kreator. Yang pertama itu dulu. Aku mau dikenal sebagai inspirasi orang. Aku mau aku pengen dikenal aku suka membantu orang. Aku dikenal sebagai aku periang, aku humoris dan gitu. Jadi fokus dengan itunya dulu. Ini aku campur aduk sampai aku punya namanya formula sendiri ya buat terkait bagaimana aku membangun kebiasaan. Yang kedua, bentuk identitas. Identitas itu penting ya, teman-teman. Penting banget, itu ngubah hidup aku banget. Karena kalau kamu gak punya identitas, nanti kedepannya kamu gak tahu arah. Kamu mau jadi apa, kamu jadi itu. Identitas aku adalah aku pengen dikenal sebagai content creator dan juga aku jago jualan. Itu aja, dua itu aja. Aku pengen dikenal itu aja. Walaupun aku jadi karyawan, aku mau jadi apapun, yang penting itu aja dulu. Aku pengen dikenal sebagai uh, jago jualan. Nah, aku pengen dikenal sebagai orang yang jago jualan. Maka dari fokus dengan tujuan akhir dan identitas itu yang aku pahamin ya. Gimana orang itu ngenal kamu sebagai apa? Kalau aku nulis, nih kamu tulis di papan tulis atau di buku, nama kamu sama dengan apa? Nama kamu sama dengan apa? Nah, di situ nanti kamu tahu gimana kamu adalah apa dan dikenal sebagai apa. Kayak misalkan aku sejauh ini walaupun aku masih baru tapi orang udah menganggap aku sebagai konten kreator padahal aku nggak bilang itu aku konten kreator sendiri. Dari mulut ke mulut pun aku nggak pernah. Aku buat aja video dan orang ngecap aku adalah konten kreator. Kalau Papa Isa bilang itu adalah native genius yang ada di diri kita, genius yang setiap yang kita ngelakuin. Oh gini jagonya di konten kreator, itu namanya Ugi sama dengan itu. Identitas tuh penting banget karena gini contohnya. Identitas yang negatif adalah ketika kamu udah mengkotakan diri kamu sebagai A padahal kamu bisa berubah berubah dengan A. Ada orang dikenal sebagai uh, jangan sampai kamu nyaman kamu harus bergerak di zona nyaman. Nah itu menurut aku yang disebut identitas juga sih masuknya. Jadi kamu tuh kalau kamu udah ngecap diri kamu adalah introvert dan kamu adalah orang yang pemalu ngomong depan umum, maka identitas dan kebiasaan kamu itu bakal gitu terus, nggak akan berkembang. Kecuali kalian udah mungkin iya, aku percaya semua itu pasti ada yang introvert dan extrovert. Cuman eh,
kebutuhan orang pasti ada aja. Kayak misalkan public speaking itu semuanya butuh, mau introvert, mau ini. Kalau kita udah bilang aku adalah introvert dan aku nggak bisa public speaking, namanya itu udah ngebentuk identitas kamu sendiri. Itu identitas menurut aku penting banget, harus bener-bener yang namanya ngomong tuh jangan sama kayak aku nih, aku nih, aku nih. Pokoknya yang aku nih, aku nih, aku nih, itu jangan dulu dilakuin terus. Karena kalau kamu gitu terus, ya nanti kedepannya kamu bakal, ya kamu dengan sisi negatif itu. Terus di sini aku juga mau ngajarin tentang kebiasaan yang aku lakuin, yaitu yang pertama yang tadi udah sebutin bentuk identitas, dan step by stepnya adalah kamu lakuin itu dengan 1% dulu. Sesuai dengan Atomic Habit, itu dia ngelakuin 1% itu bakal ngebentuk suatu yang besar nanti ke depannya. Aku ngelakuin yang pertama adalah bangun pagi aku sering minum dan juga push up 10 kali. Itu dulu. Dan itu aku buat setempuk mungkin, kayak misalkan habis minum pasti olahraga push up 10, habis 10 aku pasti mandi, aku pasti itu. Jadi itu ngebentuk kebiasaan kamu dari sekarang. Nah, yang dijelasin Atomic Habit juga kayak gitu. Kita menumpuk kebiasaan. Nah, yang ketiga, udah menumpuk kebiasaan, kalian harus yang namanya apa ya? Nah, udah menumpuk kebiasaan, kamu juga penting banget nih untuk fokus dengan sistem, bukan fokus dengan sasaran. Nah, fokus dengan sistem artinya kalau kamu pengen jadi sukses, jangan mikirin suksesnya dulu, nanti kamu kecewa, kata orang itu. Jadi kita itu fokus sistem, kayak misalkan kita ngelakuin aja dulu yang kita rasa itu menjadi suatu kesuksesan nanti, kesuksesan kita ke depannya. Misalkan kalau kamu pengen sukses dengan digital marketing, ya artinya kamu belajar dengan digital marketing. Nah, kalau kamu pengen jadi orang yang sukses di bidang finansial, ya kamu belajar dengan finansial. Tapi kamu kalau udah fokusnya pengen jadi jago dan kamu nggak jago-jago, kamu juga nggak fokus dengan sistemnya, nanti juga kamu bakal lama-lama ya nggak akan jago gitu. Fokus aja kalau kamu udah entitas kamu udah banyak dan udah mempelajari hal itu, pasti kamu juga bakal ngerasain sendiri kayak gitu. Dan terakhir sih, karena emang udah 8 menit ya, mungkin aku mau ceritain tentang yang terpenting adalah motion and action. Kalau aku salah, motion itu gimana kita kalau ngebentuk tuh pengen yang bagus, pengen yang keren. Dan ada cerita di Atomic Habit itu dengan orang yang foto 100 dan juga kelompok orang yang foto 100 dengan orang yang foto cuman satu tapi kualitasnya banyak. Ternyata masih bagus foto yang dengan 100 foto itu, karena dia memiliki banyak pengalaman dan kesalahan terlebih dahulu tentang foto-foto yang udah dia buat dalam 100 kali itu, yang diambil kan cuma satu. Nah, itu menarik banget tuh di Atomic Habit. Jadi langkah kedepannya adalah ketika aku udah dapet referensi itu, aku mulai dulu yang penting. Aku bikin konten, aku ngonsepin, aku lakuin. Ya, action dulu, nggak peduli aku gimana orang suka atau enggak, terus likes-nya banyak atau enggak. Kalau kita mikir udah mau ngupload tapi jelek, hapus, nanti nggak akan upload. Hapus, nggak, itu bakal jadi yang menghambat kamu. Oke? Gitu aja pada video kali ini. Semoga yang terakhir bukan nggak jadi closing ya. Yang terakhir aku mau bilang kalau misalkan apa sih yang terakhir tuh, yang di gimana caranya kita ngebentuk kebiasaan. Kalau aku sih membuat semuanya yang tak terlihat tuh, kayak misalkan kalau kamu sering
kebiasaan buruk itu di kita taruh yang ngomong dulu itu jangan kalian ini ya. Ya kalau misalkan kalian punya kebiasaan yang buruk, misalnya sering main HP, biasain jangan terlihat, jangan nunjukin kalau kamu itu di depan kamu itu ada HP. Kalau yang aku lakuin adalah aku kalau sekalinya aku ngecas itu pasti di ruang tamu, karena aku fokusnya di ruang ini buat produktif. Karena aku punya kebiasaan sering main HP, aku taruh HP itu di casnya di ruang tamu, karena aku kalau mau fokus aku fokus ini dulu gitu. Jadi buat sesuatu yang terlihat. Mungkin itu aja, karena video udah 10 menit, aku tuh nggak mau ngedit dan kalian harus sabar dan terus next ini. Semoga video ini bermanfaat. Ya, apa adanya, walaupun apa adanya, semoga dapat jadi referensi. Next video aku bakal ngejelasin gimana caranya buat konten, apa aja yang harus dilakuin dalam konten kreator tuh, terus kayak apa aja yang harus kalian pikirin, dan terus apa aja atau alat apa aja yang bakal bisa kamu gunain. Nah, itu catat dan see you